Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu lagi sama saya, si Andi MV90, rider tangguh walau tanpa M150 bisa. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas apa ya? Tadi ada topik di otak saya, terlintas di kepala saya, terlintas mau bahas sesuatu, tapi tiba-tiba ngedadak lupa ini. Kela kemarin saya ngapain ya? Sebentar, saya coba ingat-ingat sebentar. Oh iya, ini teman-teman, beberapa tips dari saya, khususnya buat teman-teman ojol ya, jangan sampai terlambat ya. Karena kalau sampai terlambat ini bisa berpengaruhnya sama keuangan teman-teman ya. Jadi ini beberapa tips dari saya, khususnya yang pertama buat teman-teman yang ojol, terus yang kedua yang motornya berusia di atas 5 tahun ya teman-teman, yang kendaraannya di atas 5 tahun. Jadi ini sedikit tips dari saya, cara menjaga kendaraan kita khususnya yang sudah berusia di atas 5 tahun agar tetap prima ya teman-teman. Karena bisa dilihat ini motor saya ini Honda PCX tahun 2013 teman-teman, jadi usianya udah 10 tahun. Dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk motor saya ini masih sanggup ngebut sampai top speed 100 km lebih ya teman-teman, dan masih bisa bersaing dengan Honda PCX yang sekarang kalau mau kebut-kebutan di jalan juga ayo lah, gaskan lah. Jadi beberapa tips dari saya, yang pertama ya jangan sampai telat ganti oli ya teman-teman. Yang pertama itu jangan sampai telat ganti oli. Saya membagi 3 klasifikasi ya teman-teman, 3 kelas motor yang memang kita harus fokus untuk ganti oli ya teman-teman. Yang pertama itu motor yang nggak pernah dipakai. Biasanya penggunaan kilometernya itu di bawah 1000 teman-teman. Jadi kalau yang jarang dipakai, misalkan kilometernya di bawah 1000, ya minimal teman-teman, minimal ya ganti oli itu minimal setiap 2 sampai maksimal 3 bulan sekali teman-teman, kalau untuk motor yang nggak pernah dipakai teman-teman. Kenapa? Memang nggak pernah dipakai, dan saya yakin kualitas oli juga mungkin masih cukup bagus ya teman-teman. Cuma kita nggak tahu ya, namanya oli itu kan pasti ada kadaluarsanya ya teman-teman. Saat kita ganti pertama kali kan kita nggak tahu itu kadaluarsanya kapan ya teman-teman. Dan menurut saya sih kalau motor jarang dipakai itu maksimal di 3 bulan lah teman-teman, oli itu harus diganti teman-teman sama oli yang baru. Lalu yang kedua itu motor yang sibuk teman-teman, motor capek teman-teman. Biasanya itu 1 sampai 2 bulan itu biasanya penggunaannya itu di atas 1000 km teman-teman, 1000 sampai 1500, maksimal 2000 km teman-teman. Jadi nanti tinggal lihat mana yang tercapai lebih dulu ya teman-teman. Kalau misalkan belum 2 bulan sudah di atas 1000, ya ganti aja teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah 2 bulan baru tembus 1000, ya diganti juga gitu. Karena kalau motor capek itu resikonya lebih besar ya teman-teman, kalau sampai kita terlambat ganti oli teman-teman. Lalu yang ketiga adalah motor perang teman-teman. Waduh, motor perang nih. Ini motor perang biasanya sebulan bisa sampai di atas 2000 teman-teman, 1000 sampai 2000 teman-teman. Motor perang biasanya adalah motor kita para ojol. Para ojol itu motor perang teman-teman. Itu bisa sampai sebulan itu bisa sampai 2 kali ya ganti ya. Kalau saya ini biasanya saya 1 sampai 2 bulan sekali ganti ya, karena motor saya kalau untuk yang PCX jarang saya pakai. Jadi hanya saya pakai pada saat saya pulang ke Bandung saja teman-teman. Jadi kenapa saya fokuskan yang pertama itu di oli, karena biasanya kalau oli itu telat ngeganti, biasanya akan berpengaruh sama performa ya teman-teman, performa kendaraan kita, tarikan berat, bensin boros. Dan jangan salah loh, hati-hati loh, oli bisa kering loh teman-teman. Dan pada saat oli kering itu biasanya kita orang Bandung biasanya nyebutnya istilahnya ceket ya teman-teman. Saya nggak tahu istilah mekaniknya apa, cuma yang jelas kalau sampai oli habis itu wah teman-teman bisa rontok itu mesin teman-teman. Dan itu harus turun mesin semua, dan biayanya nggak murah ya, minimal 1,5 sampai 2 juta itu keluar ya teman-teman untuk perbaikan, cuma gara-gara kita menyepelekan penggantian oli ya teman-teman. Lalu tips selanjutnya adalah jangan lupa ganti kampas rem ya. Kalau yang orisinil mahal, minimal kita beli yang KW super lah, KW super nggak masalah lah gitu teman-teman.
KW Super di Planet Ban juga murah-murah kok, nggak mahal. Atau di bengkel-bengkel pinggir jalan juga, apalagi kalau motornya cuma Beat, Mio, itu nggak terlalu mahal ya. Istilahnya untuk PCX saja di Planet Ban itu saya kampas belakang itu sekitar 69.000 70.000 lah sama pasang. Kalau untuk kampas depan memang harus beli khusus ke Honda ya teman-teman, ke Ahas ya. Nah itu harganya cukup mahal, 250 ribuan sampai 300 ribu kalau untuk kampas depan ya. Ini mobil kunaon eren, padahal nggak ada apa-apa di depan. Oke, jadi untuk kampas rem itu cukup penting ya teman-teman, karena untuk safety ya, untuk keamanan kita. Jadi jangan sampai kita males atau telat ganti kampas rem, kalau sampai dalam udah bahaya teman-teman. Bisa kita ngerem hari Senin, berhentinya hari Kamis teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah jangan lupa kalau untuk rata-rata kan sekarang motor matic ya teman-teman, rata-rata motor matic, jangan lupa untuk rutin membersihkan CVT ya teman-teman. Bersihkan CVT minimal ya 1 bulan sekali lah, bersihin CVT, nggak mahal kok ya. Istilahnya ini sih saya bukan mau promosi ya, saya tidak di endorse sama sekali. Cuma kalau saya pribadi sebulan sekali minimal saya datang ke Planet Ban ya teman-teman, ke Planet Ban, bukan untuk ganti ban tapi untuk bersihkan CVT ya teman-teman. Karena kalau CVT kotor itu, ini sih jujur aja kalau di PCX berasa ya teman-teman, kalau CVT kotor tuh berasa banget, tarikan berat, suaranya kasar, lalu agak geredak teman-teman ya. Jadi kalau CVT kotor kan minimal kita bisa cek juga, misalkan takutnya rollernya habis atau kampas maticnya habis. Kita juga bisa ngecek kondisi fan belt. Jangan sampai nanti kita nggak pernah ngecek fan belt, lagi narik bawa penumpang putus fan beltnya, bisa kena bintang 1 gitu teman-teman. Dan setahu saya servis bersihkan CVT di Planet Ban murah kok, nggak nyampe 50 ribu, cuma 30 berapa ya kalau nggak salah tuh. Nggak mahal lah teman-teman, nggak mahal. Sebentar, kita belok dulu. Nggak mahal kok teman-teman di Planet Ban. Lalu selanjutnya pastikan kondisi aki ya teman-teman. Kondisi aki misalkan teman-teman masih ada yang pakai aki basah, dipastikan level cairannya teman-teman jangan sampai terlalu drop teman-teman, karena nanti bisa soak akinya. Dan juga buat teman-teman yang motornya matic, nah ini nih yang sering bikin aki soak. Salah satunya adalah kita biasa mematikan mesin motor dengan cara menurunkan standar samping, tidak dengan mematikan on off dari kunci kontak teman-teman. Jangan salah loh, itu kalau digunakan terus seperti itu berkepanjangan, itu aki bisa cepat soak loh teman-teman. Jadi saran saya janganlah teman-teman ya matikan mesin motor dengan cara menurunkan standar samping ya teman-teman. Bahaya banget, aki bisa cepat rusak, dan harga aki kan minimal 300 ribu teman-teman ya. Jadi aduh sayang banget teman-teman, 300 ribu. Kalau teman-teman motornya ada selahan sih nggak masalah ya, tapi kalau yang motornya nggak ada selahan kayak motor saya, waduh repot. Motor matic kan nggak bisa digejluk teman-teman ya, nggak ada persnelingnya. Namanya digejluk tuh bahasa Indonesianya apa ya, yang didorong. Kalau motor gigi atau motor manual biasanya kan didorong terus kita masukin gigi terus nyala ya teman-teman. Kalau motor matic kan nggak ada teman-teman. Jadi saran saya janganlah seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya pastikan juga kondisi lampu-lampu, nah khususnya lampu utama dan lampu sen. Lampu utama kalau mati kita bisa kena tilang. Lampu sen juga kalau bisa jangan dirubah-rubah warnanya ya teman-teman. Karena saya nemu beberapa pengendara motor itu lampu sennya ada yang warna merah, kuning, hijau, ada yang putih. Jadi kita bingung teman-teman, apalagi lampu remnya kadang dirubah, ini harusnya merah jadi warna putih. Jadi kita bingung teman-teman, dia berhenti apa enggak gitu kan. Itu kan bisa sangat berbahaya dan bisa menyilaukan pengendara lain ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tips dari saya segitu aja. Jadi ini berdasarkan murni pengetahuan yang saya tahu dan pengalaman saya selama kurang lebih hampir 10 tahun merawat tunggangan saya ini, Honda PCX 150. Saya hampir 10 tahun lebih malah sama motor ini, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih sangat prima, masih sangat jos gandos teman-teman ya. Karena itu tadi saya selalu rajin ganti oli, lalu saya selalu cek bersihkan CVT, servis gitu kan. Lalu saya selalu cek juga kondisi kampas rem, dan itu saya lakukan secara berkala ya teman-teman. Dan kalau kita lakukan secara berkala seperti itu, saya jamin tidak akan keluar biaya terlalu besar teman-teman ya. Beda kalau kita
kita banyak nanti dulu deh, masih bisa deh. Waduh, itu yang namanya masih bisa itu lama kelamaan kalau didiemin bisa merusak motor dan jebol teman-teman. Lambat laun pasti bikin jebol, dan biaya juga yang kita keluarkan harus lebih banyak dan lebih ekstra teman-teman, bahkan bisa sampai jutaan teman-teman, ratusan bahkan sampai jutaan, ribu ya teman-teman. Jadi saran saya begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat yang teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, share, juga komen. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, bantu juga dengan cara subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dulu info dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga berguna. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya, and bye bye.